Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Istana. Jangan ada dusta di antara kita, ada. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan itu tidak bisa berlayar. Langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Nggak ada. Enggak, karena sebenarnya SBY sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang masa depan anaknya kalau menurut saya. Nanti bisa seperti itu lagi. Tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi untuk membuat pasangan Anies AHY tidak akan terjadi. Udah lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Kekhawatiran presiden soal koalisi benar adanya. Demokrat Nasdem akhirnya geger gede. Kita juga tahu seorang menteri menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam proses hengkangnya Partai Kebangkitan Bangsa dari Koalisi Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Nggak ada arahan. Jelas tidak ada arahan apapun. Ya, presiden tidak memerlukan ikut urusan-urusan yang bukan menjadi tupoksinya. Sebenarnya dalam demokrasi saya sendiri tidak ada masalah selama mengarahkan itu tidak menggunakan jabatannya sebagai presiden. Realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta. Katanya menawarkan mengajak untuk membuat Anies AHY itu tidak bisa berlayar. Ini makin lucu aja Demokrat ini memang. Yang saya ingin bahas sebenarnya ada motifnya apa? Butuh pengakuan gitu loh. Ini baperan banget gitu loh. Ini partai keluarga betul gitu loh. Namun, Jokowi membantah ikut campur dalam terbentuknya koalisi PKB Nasdem dan rencana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak ada sama sekali. Urusannya ketua partai, bukan urusannya presiden. Enggak, karena sebenarnya SBY sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang masa depan anaknya kalau menurut saya. Perjalanan menuju pemilu 2024 membuat sisi lain Presiden Joko Widodo merasa khawatir. Sebabnya, Presiden Jokowi khawatir jika ada tokoh atau pihak yang ternyata tidak bisa berlaga di Pilpres 2024. Namun menyalahkan dirinya atau pihak istana kepresidenan atas kegagalan tersebut. Bubarnya koalisi perubahan baru-baru ini juga kembali menyeret pernyataan Presiden Jokowi yang pernah mengatakan pemerintah selalu dikambing hitamkan dalam retorika dunia koalisi tanah air. Bahkan SBY sempat menyebut nama Pak Lurah soal Anies Baswedan pilih Muhaimin. Awalnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku pernah diingatkan oleh kerabatnya terkait keputusannya mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Ketika itu, SBY diingatkan apakah keputusannya mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024 sudah tepat. Pada saat itu pilihannya mantap mendukung Anies, namun kini dirinya baru sadar. Ternyata ucapan kerabatnya itu benar adanya.
SBY lalu menyinggung soal adanya seorang menteri aktif dari Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan agar Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS dan P3. Menurutnya, desakan ini disebut oleh menteri aktif tersebut sudah sepengetahuan Pak Lurah. SBY mengatakan bahwa ada sosok mastermind atau dalang yang mengendalikan terkait koalisi partai politik dan pasangan capres-capres yang bakal maju di Pilpres 2024 mendatang. Namun SBY mengungkapkan tidak tahu siapa sosok mastermind yang dimaksud tersebut. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, ujarnya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sebagai informasi, istilah Pak Lurah pertama kali disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di sidang tahunan MPR. Pada 16 Agustus 2023 lalu, Presiden mengatakan awalnya dirinya tidak mengetahui sosok yang dipanggil dengan istilah Pak Lurah tersebut. Presiden Jokowi pun baru mengetahui bahwa istilah Pak Lurah itu ditujukan kepadanya. Saya pikir siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah saya. Saya jawab, saya bukan Lurah, saya Presiden RI. Ujar Presiden Jokowi. Dan saat ini pengurus Partai Demokrat se-Indonesia akan merapatkan barisan pada pagi hari ini. Pertemuan tersebut untuk menyikapi dinamika usai munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar seusai Presiden ke-6 RI mengutarakan sebuah pidatonya beberapa waktu lalu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut akan mengumpulkan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat. Ini setelah Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saat ini kami sedang fokus konsolidasi internal. Ke depan akan ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY. Karena bagaimanapun beliau selaku Ketua Umum selalu berupaya dan selalu ingin mendengar seperti apa aspirasi rakyat dari setiap daerah, dari setiap pelosok penjuru Indonesia. Ujar Kepala Bakomstra Herzaki Mahendra Putra dikutip dari Detik News Senin 4 September. Karena itu tentunya akan ada pertemuan. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat, imbuhnya. Dalam pertemuan ini, Herzaki menyebut Partai Demokrat akan memutuskan langkah ke depan berdasarkan aspirasi-aspirasi yang terserap dari para kader. Saat itu mungkin ke depannya baru akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini. Ujar Herzaki. Ini juga akan disampaikan melalui kader-kader kami di seluruh pelosok Indonesia. Kita akan melangkah kemana? Karena ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan. Tentu kita akan dalami betul setiap data dan fakta serta harapan dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik, ujarnya. Sementara itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang menyebut ada beberapa rencana dari Partai Demokrat pada bulan ini. Memang ada beberapa rencana kegiatan Partai Demokrat di bulan September ini, baik yang telah direncanakan dan dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, yaitu Rapimnas, Bimtek, dan resepsi HUT ke-22. Partai Demokrat yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 September maupun rapat pleno yang insya Allah akan dilaksanakan besok di kantor DPP Partai Demokrat. Rapat pleno ini tentu saja ada kaitannya dengan dinamika politik terkini terkait pengkhianatan yang menerpa Partai Demokrat, beber Kamhar. Kamhar mengatakan pihaknya tidak ingin terus-menerus terjebak pada situasi seperti itu. Partai Demokrat terang Kamhar akan segera move on. Dihianati tak patah, malah semakin menguatkan. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga bagi kami untuk lebih peka dan tahu mana musang berbulu domba, untuk bisa membedakan mana merdeka dan mana yang boneka, ujarnya. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi memang sempat mengungkapkan kekhawatiran terkait tentang istana yang dikambing hitamkan soal koalisi yang gagal. Kekhawatiran itu saat memberikan pidato HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember lalu. Presiden Jokowi awalnya mengucapkan selamat kepada Hanura yang lolos ke pemilu 2024.
Tapi ini repotnya urusan lolos dan tidak lolosnya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusan KPU. Urusan KPU itu, kata Presiden. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar ikut intervensi, ujar Presiden Jokowi. Selanjutnya Presiden Jokowi berbicara tentang istana yang selalu dikambing hitamkan dalam urusan politik. Presiden Jokowi khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, istana yang kembali disalahkan. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana, kata Presiden Jokowi di lokasi yang sama. Presiden mengaku tidak tahu menahu urusan koalisi antara partai. Presiden lantas melontarkan satir soal istana yang selalu disalahkan. Selain itu, Presiden Jokowi juga khawatir jika ada pihak yang nanti tidak mendapatkan tiket untuk maju pilpres, dirinya lah yang akan juga disalahkan. Presiden Jokowi heran mengapa dirinya selalu disalahkan.